Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam subuh untuk para saudaraku semua pecinta channel Uripe Allah. Semoga saya dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kami meneruskan kajian tahapan bagaimana mengenal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengenal rukun Islam, rukun iman, persiapan di dalam kita bersyahadat kepada Allah, tahapannya wajib tahu Allah dahulu, wajib tahu kepada siapa harus bersyahadat, kepada siapa harus menyaksikan. Karena di sini Islam babagan rohaniyah, Islam babagan hati, Islam babagan batiniah. Yang sudah kita ketahui bersama bahwa selama ini ternyata kita belumlah dikatakan muslim, dikatakan mukmin di sisi Allah. Karena kita selama ini tidak bertuhan, karena selama ini kita kufur, hati kita ingkar, hati kita selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita selama ini. Dan selama ini kitalah yang mentuhani, kitalah yang menjadi Tuhan atas hidup dan badan ini. Setelah kita menyadari semua kesalahan-kesalahan, setelah kita menyadari seluruh kezaliman-kezaliman yang kita aplikasikan di dalam hati kita selama ini, maka tahapannya untuk persiapan menjadi mu'allaf di sisi Allah, banyak persiapannya, terutama mengenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Sesungguhnya hakikat agama di sisi Allah adalah tahu Allah, makrifat kepada siapa Allah itu, makrifat kepada Tuhan yang disembahnya, yang diabdinya. Mana mungkin kita bisa mengabdi, mana mungkin kita bisa menyembah sementara kita tidak mengenalnya. Nonsen. Semua itu hanyalah hayalan belaka. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian
Untuk bagaimana mengenal Allah, maka sifat-sifatnya Allah harus kita kenali. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Allah wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Allah wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inilah sifat-sifat wajibnya Allah yang 20 itu. Sebelum kita mengikrarkan diri, bersaksi di dalam persahadatan, kita sebagai mu'allaf di sisi Allah, kita sangat wajib tahu bagaimana sifat-sifatnya Allah, agar kita mengenal siapa Allah, agar kita bisa mengabdi kepada Allah. Tentunya sudah kita sadari semua selama ini kepada siapa kita mengabdi. Di dalam ibadah dan sholat kita selama ini, kita hanya mengabdi kepada yang bukan Tuhan. Kita menyembah di dalamnya kepada yang bukan Allah. Kita salah sembah, kita salah mengabdi selama ini karena kita tidak tahu kepada siapa harus menyembah, kepada siapa harus mengabdi. Pokoknya ibadah, pokoknya sholat. Sholat dan ibadah itu nyembah dunia di dalamnya, kita tidak peduli. Pokoknya dilihat orang, kita sudah beribadah. Selama ini kita pertuhankan manusia,
Kita hanya ingin dilihat manusia sudah beragama dan bertuhan. Akan tetapi realitanya, akan tetapi aplikasi di dalam hati kita selama ini masih ateis, masih kufur, masih ingkar, masih mensekutukan Allah dengan diri manusia kita. Karena kita tak mengenal Allah, karena kita tak mengenal bagaimana sifat-sifatnya Allah, dan kita pun juga tidak mengenal kepada diri kita sendiri. Bagaimanakah sifat wajib bagi diri manusia kita sendiri? Coba perhatikan selama ini. Kita seolah-olah berposisi menjadi Tuhan daripada berposisi menjadi hamba. Sementara Tuhan pencipta diri manusia kita sudah kita posisikan sebagai makhluk. Kita tiadakan di hati kita, kita goibkan di hati kita, kita matikan di hati kita, kita tidak kuasakan kuasanya Allah di hati kita, kita hilangkan daya upaya dan kekuatan Allah di hati kita, seolah-olah Allah tak ada buat kita selama ini. Hanya kitalah yang ada di hati kita selama ini, yang berposisi, yang berkedudukan sebagai penguasa dan raja di rajanya, singgasana hayatullah, dan singgasananya hati selama ini. Karena kita masih mengira bahwa hidup ini hidup manusia kita, maka dari itu sebelum kita mengkaji satu demi satu, satu persatu sifat-sifatnya Allah, maka kita wajib tahu, kita wajib kenal dulu siapa sih sejatinya Allah itu. Yang dikatakan mayoritas manusia selama ini hayat, sifat hayat itu sifat, bukan zat. Katanya katanya hayat itu hanyalah sifat, bukan zatnya Allah. Maka di sini saya tegaskan di dalam firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal, lagi terus menerus mengurus makhluk-makhluknya. Jadi tanpa mengenal hidup, kita tak bakal mengenal apa itu zat, apa itu sifat, apa itu asma, apa itu af'al. Jadi seluruhnya berpusat kepada hidup. Tanpa adanya hidup, maka tak ada perdebatan antara zatullah, sifatullah, asma'ullah, dan af'alullah. Jadi pusatnya, jadi adanya semua sesebutan itu karena adanya hidup, karena adanya Allah. Jika kita tak hidup, logikanya bila kita tak hidup,
Apakah kita mengenal diri manusia kita? Apakah kita mengenal wujud badan ini? Apakah kita bisa mengenal berbilion-bilion sesebutan tentang ketuhanan tanpa adanya hidup? Maka dari itu, di episode yang akan datang kita bahas satu persatu sifat-sifatnya Allah, tentunya dengan hidupnya Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Aku mengenal hidup Tuhanku dengan hidup Tuhanku. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu, tanpa hidup maka manusia tidak akan bisa membahas apa-apa. Jadi pada intinya, dengan hiduplah maka bahasan-bahasan itu akan terwujud. Dengan hiduplah maka seluruh apa-apa dan seluruh siapa-siapa bakal terwujud. Tanpa adanya hidup maka kita tidak tahu apa-apa. Tanpa adanya hidup kita Adam, manusia kita tak ada, manusia kita gaib, manusia kita mati tanpa hayatullah. Jadi membahas apapun wajib disertai dengan hayatullah, wajib hidup dulu. Jika tak hidup, jika manusia kita tak hidup, apa yang mau dibahas? Apa yang mau dikaji? Jadi pada intinya, hiduplah yang mengkaji, hiduplah yang menyebutkan seluruh sesebutan apa-apa yang disebutkan oleh manusia. Maka dari itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa manusia mengenal hakikat diri sejati manusianya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Inilah tahapan-tahapan untuk mengenal Allah melalui sifat-sifatnya Allah dan sifat-sifat manusianya, agar nantinya kita bisa bersahadat dengan benar kepada Allah, agar kita bisa melaksanakan rukun-rukun Islam sebagai mu'allaf nantinya, bisa bersyahadat dengan benar di sisi Allah, bisa melakukan sholat dengan benar di sisi Allah, bisa melakukan zakat dengan benar di sisi Allah, bisa melakukan puasa dengan benar di sisi Allah, dan bisa melakukan ibadah haji dengan benar dan pasti mabrurnya di sisi Allah. Semua ini adalah tatanan atau kondisinya hati. Kita mencontoh kondisi hati sebagaimana kondisi hati para nabi, para rasul, para aulia, dan khususnya mencontoh keadaan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar selalu bisa menyaksikan Tuhannya sebagai pencipta diri manusianya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga kita, semoga Anda semua tidak jemu mengikuti episode demi episode ini. Saya sengaja mulai sejak kemarin saya membawakan atau merombak kembali atau mengkaji dari awal lagi bagaimana cara beragama dan bagaimana cara bertuhan kepada Allah dengan sebenar-benarnya menurut Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menegakkan niatan di dalam hati lillahnya. Selama ini kan yang tegak di dalam hati kita linafsi, karena manusianya lah yang berkedudukan menjadi Tuhan, bukan Allah yang dituhankan, akan tetapi hawa nafsu kita sendirilah yang kita pertuhankan selama ini di hati kita. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan hidayah serta kepahaman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.